Dan kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya dari perbankan ada BRIS, lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 2.500, resisten hingga ke 2.800. BRPT tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya buy on weakness 1540 hingga ke 1.700. Ratu hari ini melaju kencang juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 6.300. Resistennya di 7.100. Sementara saham pilihan yang terakhir atau yang keempat ada Toba pemirsa, tapi lebih ke arah buy on breakout ini. Supportnya di 830, kemudian resistennya hingga ke 950. Ada BRIS, BRPT, Ratu, dan Toba, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, langsung saja kita ke BRIS, Pak. Di tengah tekanan yang terjadi untuk saham-saham perbankan big cap, BRIS hari ini masih mampu bertahan di zona hijau, Pak, menguat di 0,78%. Setelah di perdagangan 2 Juli ini sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Pertimbangan BRIS masuk ke dalam salah satu saham pilihan, terutama dari sisi teknikal, Pak Nicholas. Oke, mungkin dari sisi teknikal kita lihat BRIS ini cukup menarik dibandingkan dengan perbankan yang lainnya. Karena kalau kita lihat dari harga sendiri itu cukup leading dan dia sudah berhasil rebound dari level supportnya di 3 Juli. Pattern yang terdevelop sekarang adalah inverted head and shoulder pattern, jadi ini salah satu pattern reversal juga. Tepat di hari ini juga baru saja breakout daripada neckline-nya dan kita rekomendasikan untuk hari ini buy on weakness ya di level 2.580 dan dengan take profit level di 2.800 dan stop loss level di bawah 2.500. Jadi mungkin seperti itu sedikit pertimbangannya untuk saham BRIS. Baik, target terdekat seperti apa, Pak? Sebelum ke 2.800 untuk BRIS. Oke, mungkin untuk target jangka pendek ya intraday kita perkirakan ada kemungkinan ya ke 2.650 dulu, mengingat di situ juga ada level MA50 atau minor support resistance-nya kalau kita bilang. Jadi ya mungkin sebelum ke level yang lebih tinggi ada kemungkinan harga sedikit tertahan di level 2.650 sampai 2.700. Baik, penutupan hari ini di 2.570 menguat di 0,78% ketika rata-rata beberapa saham perbankan hari ini lebih cenderung tertekan pemirsa. Dari BRIS kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Nicholas, ada BRPT. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, hari ini juga ikut menjadi penopang melesat begitu. Supportnya ada di 1540, resistennya ada di 1700. Dengan kenaikan signifikan BRPT secara intraday hari ini, ada perubahan dari sisi rekomendasi atau tetap bertahan di support dan resisten yang sudah kita sampaikan tadi, Pak Nicholas? Oke, mungkin untuk support level tetap sama dan mungkin buying level dan resisten yang sedikit kita revisi ya. Karena ada penguatan yang cukup signifikan di penutupan perdagangan. Kita rekomend mungkin untuk buy on weakness level itu turun ke level ke level 1640 untuk buy levelnya, dan untuk profit taking level mungkin dari 1700 kita revisi ke 1800-an ya, karena kita lihat sepertinya ada kemungkinan BRPT menembus high sebelumnya dan membentuk high baru. Jadi mungkin untuk BRPT seperti itu, sedikit revisi dan teknikal sudah sempat kita bahas di sesi sebelumnya. Baik, tertinggi sebelumnya di 17.50-an ya Pak ya. Artinya ada new all time high untuk BRPT Pak ke 1.800? Ya, ada kemungkinan BRPT membentuk high baru ke 1.800. Oke, penutupan hari ini di 1.660 menguat di 7,10%. Didukung dari sisi volume tidak Pak penguatan yang terjadi hari ini? Kalau kita lihat volume masih relatif solid walaupun memang sedikit lebih rendah daripada rata-rata, namun ini juga ditopang sama katalis IPO anak usaha ya. Jadi kita perkirakan volumenya akan tetap stabil di angka yang sekarang hari ini di 200 billion. Baik, dari BRPT pemirsa kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari energi, ada Ratu. Buy on weakness, saya ulang kembali, supportnya di 6.300, resistennya hingga ke 7.100 range. Support dan resistennya cukup lebar. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, Ratu melesat di 9,80%. Dan kebetulan level penutupan hari ini menembus di 7.000 dan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Tertinggi dalam sepekan terakhir
namun dalam sebulan terakhir sempat menembus ke atas level 8.000. Apa yang bisa dicermati Pak Nicholas terkait dengan saham pilihan Anda Ratu yang hari ini melesat di 9% dan kembali ke level 7.000? Mungkin sama pertanyaan dengan BRPT tadi, ada pengaruhnya tidak dengan rekomendasi Anda dengan melesatnya Ratu di sesi kedua di 9%? Oke, mungkin sedikit revisi juga untuk Ratu karena memang penutupan yang cukup solid 9,8%. Kita lihat mendekati resistance minor MA20. Ada kemungkinan besok jika volume memang solid dan masih kuat, harusnya harga bisa breakout. Jadi mungkin untuk recommendation kita tweak sedikit ya dari buy on weakness menuju buy on breakout karena sudah sangat tipis sekali dengan level resistance. Jadi mungkin buy on breakout di level 7.000 untuk hari esok, dan profit taking level kita tweak sedikit sampai ke level 7.600, dan stop loss level mungkin boleh set di bawah level 6.800. Mungkin seperti itu sedikit revisinya untuk Ratu. Oke. Dalam jangka menengah ada peluang ke 8.000 tidak? Atau ke 7, tadi kan 7.600 ya target Anda. Peluang ke 8.000 jangka menengah? Untuk jangka menengah kita perkirakan ada kemungkinan karena dari pola sebelumnya kita lihat cukup mirip ya di tanggal 5 Juni, mungkin pemirsa boleh cek, itu polanya juga cukup mirip, identikal dengan pola yang terjadi sekarang seperti itu. Baik, penutupan hari ini Ratu 7.000 menguat di 9,80%, resisten hingga ke 7.600-an pemirsa. Dari Ratu kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Toba, lebih ke arah buy on breakout. Buy on breakout di level berapa untuk Toba, Pak Nicholas? Untuk Toba kita recommendation buy on breakout di level 860 dan take profit level mungkin kita aim sampai ke 950, itu sampai dengan high-nya, dan stop loss mungkin di bawah level 830. Penutupan hari ini 835 Pak, cukup rawan dari sisi level stop loss-nya? Ya, mungkin untuk Toba kita clarify sedikit. Jadi memang untuk actionnya buy, makanya dari itu kita set stop loss di level sekarang, karena jika harganya sudah berhasil breakout, seharusnya level sekarang di 830 itu menjadi level support yang cukup solid untuk menjadi level stop loss. Baik, penutupan di 835 menguat di 1,83%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada BRIS, BRPT, Ratu, kemudian juga ada Toba, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Nicholas, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan di awal pekan ditutup melesat signifikan, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, menguat di 0,52% dan akhirnya menembus di atas level 6.900-an kembali, di mana posisi penutupan di level 6.900.932. Secara intraday indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.874, kemudian sempat melemah cukup dalam hingga ke 6.844.861. Namun di perdagangan sesi kedua, tepatnya 30 menit pasca pembukaan pukul 14, posisi indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau. Bahkan di menit-menit terakhir, indeks harga saham gabungan menguat signifikan dan kembali menembus di level 6.900-an. Posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah penguatan signifikan untuk IHSG. Grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 ditutup menguat di 0,56%. Jakarta Islamic Index juga ditutup di zona hijau menguat di 0,55%. Sementara LQ45 menguat di 0,52%. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, konsumsi non-primer memimpin penguatan di 0,93%, energi juga menguat di 0,67%, kesehatan melemah di 0,66%, transportasi dan logistik hari ini juga melemah di 0,33%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang yang masuk ke dalam deretan top gainers. BRPT ditutup menguat di 1.660, tadi pun juga sempat kita ulas. Cuan juga menguat di 12.350. MAPA ditutup di zona hijau di 775. Toba juga menguat dan hari ini masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Antam tertekan ke 2.910, sudah meninggalkan level 3.000-an. BRMS juga melemah di 398, sudah meninggalkan level 400-an, dan ICBP tertekan ke 10.500 dan IOTF melemah di Rp76 per saham.
update penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nikolas, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Jason dari Jakarta menanyakan sampai TMP, Pak, support dan resistennya untuk besok dan prospeknya jangka panjang seperti apa untuk PTMP? Oke, mungkin PTMP kita ulas sedikit technical level support yang bisa diperhatikan untuk PTMP ya, atau invalidation level. Itu yang pertama ada di level 100. Karena kalau kita lihat psychological support dan level yang kedua ada di level 87 sampai 89. Dan untuk resistance level itu highest level di 134, jadi mungkin untuk pergerakan jangka panjang itu ditentukan dari dua level support dan resistance ini. Kalau harganya berhasil breakout dari level 134 atau kita katakanlah genap di 135, ada kemungkinan harganya melanjutkan trend bullishnya ke level 150 sampai 160. Namun jika harganya gagal bertahan di atas level 100, itu kemungkinan harganya akan melanjutkan pelemahan seperti yang kita lihat mungkin di tanggal 20 September tahun lalu ya. Jadi polanya kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Baik, kemudian Bapak Sihotang dari Medan, Pak, menanyakan cuan. Tadi pun juga sempat kita ulas, tapi kondisinya berbeda kali ini, Pak. Masih nyangkut di 12.700-an, Pak. Masih direkomendasikan hold atau averaging down dengan penguatan signifikan hari ini dan potensi harga seperti yang Anda sudah jelaskan tadi. Oke, mungkin untuk cuan itu boleh di hold dulu ya, karena kalau kita lihat average-nya sebenarnya sudah lumayan dekat lagi, dan kalau kita lihat kayaknya kalau mau average down lagi, level harganya sudah terlalu dekat untuk average, jadi mungkin range-nya tidak terlalu menarik lagi, jadi mungkin boleh di hold aja dulu. Dengan rekomendasi tadi ya, take profit level kita itu hingga ke level 14.000 karena ada gap di level 13.850, kita ambil genap di 14.000 seperti itu. Baik, diperlukan kesabaran ya Pak, nyangkut di 12.750. Selanjutnya menanyakan saham SMBR, Pak. Bapak Victor dari Malang, mohon analisis support dan resistennya untuk SMBR. Ya, untuk SMBR kita review sedikit, tren lagi bergerak dalam trend bullish dan level support yang sekarang terbentuk paling dekat itu ada di level 300 untuk psychological support, dan level support major berikutnya itu ada di level 282, jadi dua level ini boleh diperhatikan. Jika SMBR harus melanjutkan trend bullish, dua level ini harus diperhatikan, dan mungkin sedikit target jangka pendek kita perkirakan SMBR masih bisa melanjutkan penguatan hingga ke level 350 sampai dengan 354. Mungkin seperti itu untuk SMBR. Baik, dari Maluku Tenggara Pak, ada Bapak Robert. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan perbankan big cap. Kali ini BMRI Pak sudah punya nyangkut di 4949. Oke, untuk Bank Mandiri ya, mungkin yang masih nyangkut boleh average lagi kalau harganya sudah menyentuh level support atraktif. Mungkin ini beberapa level support yang boleh dipertimbangkan kalau mau average down. Yang pertama itu ada di level 4.600, dan yang level keduanya itu sedikit jauh ya, ini worst case scenario sekali kalau harganya kembali bergerak melemah di bawah level 4.300, jadi mungkin di 4.290. Jadi mungkin dua level ini boleh dipertimbangkan untuk average down, dan mungkin untuk pergerakan jangka pendek ada kemungkinan big bank seperti Bank Mandiri itu rebound dulu jangka pendek ke level 4.900 seperti itu. Baik, ada pertanyaan terlewat tadi Pak, saya bacakan, menanyakan saham Dewa Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Boleh masuk di harga sekarang tidak untuk Dewa? Oke, untuk Dewa mungkin selama harganya masih terkoreksi wajar di atas level 170, boleh pertimbangkan untuk buy on weakness. Namun kalau udah masuk ini invalidation level ya, mohon dipertimbangkan lagi. Wajib cut loss jika harganya bergerak impulsif ke bawah level 170 atau 166 itu maksimum. Dengan target pergerakan harga kita pertimbangkan kalau harganya bisa maintain atau breakout di atas level 185, ada kemungkinan harganya bergerak kembali menguat di atas level 200, dan level terdekatnya itu di level 202 sampai 204. Seperti itu untuk Dewa. Baik, Bapak Ari dari Jakarta Barat menanyakan PTBA, Pak. Penutupan hari ini di 2440. Apakah bisa tambah posisi tidak untuk PTBA?
Oke, mungkin untuk PTBA ini relatif wait and see dulu ya, karena harga juga masih sideways, volume juga masih rata, jadi mungkin boleh pertimbangan menunggu di level support 2380 sampai dengan 2300, karena kalau kita lihat dari sisi outlook secara industri masih cenderung moderat, dan permintaan batu bara kita lihat relatif stabil aja, belum ada peningkatan yang signifikan seperti itu. Baik. Ini juga terlewat tadi Pak, ada Bapak Joni dari Jakarta. Kita ke Antam terlebih dahulu. Hari ini koreksi dalam, bisa dimanfaatkan momentum untuk masuk untuk Antam? Antam mungkin untuk Antam tunggu dia rebound dulu ya di atas level 3000 lagi, karena hari ini tutupnya di level 2910, jadi itu di bawah level support psychological. Ini salah satu dampak normalisasi harga emas yang sudah terkoreksi karena kemarin itu didukung sama geopolitik dan uncertainty daripada tarif Trump, cuman sekarang memang sudah normalize lagi, jadi mungkin boleh wait and see dulu sampai harganya rebound di atas level 3000. Baik, analisis untuk Antam hari ini melemah dan kembali meninggalkan level 3000-an. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Pak Nicholas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan keesokan harinya. Pak Nicholas, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Nicholas. Thank you Mas David dan baik, terima kasih Bapak Nicholas Darmawan, Research Analyst Mesta Indovest Sekuritas atau MJ. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.